Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idep Cahyuni. Saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di Puskesmas Pangkalan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil orientasi P3K terkait aksi perubahan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat Terampil adalah Pranata Laboratorium Kesehatan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan. Beberapa tugasnya antara lain mengambil sampel, mempersiapkan alat dan bahan, memeriksa sampel, dan mencatat hasil. Maksud dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2025 dimaksudkan membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas. Tujuan umumnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Tujuan khususnya meningkatkan mutu pelayanan laboratorium, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan laboratorium dalam melaksanakan pelayanan laboratorium sesuai standar. Waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2025, waktu pelaksanaan bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2029 yang bertempat di Puskesmas Pangkalan, Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon periode tahun 2025 sampai dengan 2030 adalah beriman, di antara lain bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Lalu ada SOTK Kabupaten Cirebon. Di sini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK tersusun sebagai berikut: pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, hak, dan ASN berakhlak. ASN berakhlak sendiri terbagi menjadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun tupoksi PPPK berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Oleh karena itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai tugas pokok
dan fungsi antara lain. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada tupoksi peranata laboratorium kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/08/M PAN/3/2006 tahun 2006 tentang jabatan fungsional peranata laboratorium kesehatan dan angka kreditnya, bahwa tugas pokok peranata laboratorium kesehatan adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi atau histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, biologi, dan fisika. Berikut adalah rencana hasil kerja PPPK, rencana aksi perubahan, yang disertai dengan bukti dukungnya. Yang pertama, kegiatannya memberikan pelayanan laboratorium kesehatan di puskesmas, lalu tujuan kinerjanya meningkatkan terlaksananya pelayanan laboratorium kesehatan, lalu indikator pencapaiannya 100% pasien yang memerlukan pelayanan laboratorium di puskesmas, lalu waktu perolehannya tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu pelaksanaan pemantapan mutu internal. Tujuan kinerjanya untuk mempertinggi kesiagaan tenaga agar pengeluaran hasil yang salah tidak terjadi. Indikator pencapaiannya, 100% petugas harus melaksanakan pemantapan mutu internal. Waktu perolehannya tahun 2024 sampai dengan 2029. Dan kegiatan yang ketiga, menerapkan kesehatan keselamatan kerja bagi petugas laboratorium. Tujuan kinerjanya untuk penerapan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja di puskesmas. Indikator pencapaiannya, 100% petugas menerapkan kesehatan keselamatan kerja. Waktu perolehannya tahun 2024 sampai dengan 2029. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, nama kegiatannya yaitu waktu penyerahan hasil laboratorium. Tujuan kinerjanya sebagai acuan penerapan langkah-langkah penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil. Indikator pencapaiannya, 100% petugas harus melakukan pencatatan waktu penyerahan hasil laboratorium. Waktu perolehannya tahun 2024 sampai dengan 2029. Dan kegiatan yang terakhir yaitu penggunaan APD sesuai dengan standar operasional. Tujuannya agar petugas terhindar dari paparan cairan tubuh pasien dan zat berbahaya. Indikator pencapaiannya 100% petugas menggunakan alat pelindung diri. Waktu perolehannya tahun 2024 sampai dengan 2029. Kesimpulan, puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan laboratorium sesuai standar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan prosedur laboratorium yang sesuai standar, penggunaan peralatan dan bahan yang memadai, serta adanya pengawasan dan evaluasi terus-menerus. Dengan demikian, pelaksanaan kesehatan laboratorium di puskesmas dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis, efektivitas pengobatan, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan laboratorium di Puskesmas Pangkalan. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.